warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin mau mewawancari Bapak, apakah boleh? Untuk tugas ini seputar developer. Oke. Yang pertama, apa yang harus disiapkan oleh seorang developer untuk menjamin legalitas? Untuk menjamin legalitas. Untuk menjamin legalitas ya semua harus disiapkan semuanya. Jadi ada PT. PT itu juga termasuk legalitas. Jadi sebelum ke arah perizinan dan lain-lain itu memang harus legalitas harus disiapkan. Di PT kalau nggak punya PT, CV juga bisa. Tapi lebih baik kalau untuk developer lebih ke PT ya. PT, terus tanahnya tanahnya juga sudah SHM lah. SHM dari ini ya, dari pemilik tanah. Kita beli, kita balik nama menjadi PT kita. Jadi tanahnya itu sudah atas nama PT kita, misalkan PT ABC gitu. Nah setelah itu baru kita ajukan ke dinas-dinas terkait. Berarti harus kalau nggak punya PT minimal CV kalau seorang developer. Dulu CV bisa ya, kalau sekarang kayaknya CV udah nggak bisa ya. Setahu saya ya, setahu saya. Ya sudah lama saya nggak punya CV, PT semua. Lebih enak ke PT sih daripada CV. Menurut saya gitu. Developer properti ini ku apa tuh Pak? Developer properti itu developer artinya itu pengembang. Jadi kita mengembangkan lahan kosong untuk menjadi area perumahan. Itu. Jadi lahan kosong misalkan lahan sudah nggak produktif gitu ya. Jadi kita manfaatkan untuk area perumahan lah biar bisa jadi lahan produktif. Aspek-aspek apa yang dibutuhkan buat bisnis properti? Aspek-aspek apa yang dibutuhkan buat bisnis properti? Yang pertama tentu keilmuan ya. Keilmuan ini macam-macam ya. Baik dari ilmu bisnis, ilmu marketing, bahkan ilmu konstruksi. Jadi bagaimana cara membuat rumah yang bagus ya. Bagus ini artinya kokoh ya, kuat gitu ya. Terus dari sisi keilmuan teknik sipilnya, dari gambarnya itu harus dimiliki. Berarti kalau misalkan kita lulusan DPIB, kalau mau developer atau mau ikut buat bisnis properti harus ikut kuliah S1 dulu, teknik arsitektur atau teknik sipil, atau langsung bisa membantu saja? Bisa langsung. Saya teknik elektro. Gitu. Saya teknik elektro dan teknik industri. Tidak ada teknik sipil, tapi saya punya tim yang dia memang keahliannya di teknik sipil, bisa gambar, bisa menghitung RAB ya, lalu ya teknik sipil pada umumnya bisa ada gitu, dan dia memang lulusan dari sana. Seperti itu. Kita juga punya tim legal, kita juga punya pengacara gitu, jadi lengkap gitu. Pak, bagaimana cara mencari lokasi yang cocok dan strategis untuk membangun rumah? Cari tempat yang cocok ya, yang strategis ya. Kalau yang strategis ya biasanya ada di tengah kota, ada di pusat perkotaan. Jadi kayak yang sekarang punya saya itu ada di depannya GOR. Di depan GOR. Depan GOR Nganjuk itu Taman Pintar. Nah depannya itu ada perumahan baru. Jadi itu strategis banget. Dekat sama pintu tol, dekat sama stasiun, dekat juga sama terminal kan, tengah-tengah tuh terminal. Depannya ada GOR.
Lalu ada SMA negeri, ada hotel, ada SMP negeri dan lain-lain. Itu kalau strategis. Tapi harganya mahal. Gitu. Berapa kalau kisaran di kota? Mahal. Tanahnya ya? Iya. Tanahnya per meter ada yang 1 juta per meter ya. Kalau di Nganjuk kan biasanya per ru ya. Per ru itu 14 meter. Ada yang kalau agak masuk itu ada yang 500.000, ada yang 600.000. Ada bahkan yang per meter 2,5 juta. Itu macam-macam. Kalau mau murah itu di pinggir. Di pinggiran atau di tengah sawah. Di tengah-tengah sawah itu bisa. Juga bisa. Kayak contohnya pernah tahu Ciputra? Tahu. Nah, di kota-kota besar ya? Iya. Itu dia belinya nggak strategis. Dia belinya di pinggiran. Jadi masih kosong, masih murah gitu. Tapi dia akhirnya bangun fasilitas. Dia bangun jalan. Dia bangun ruko-ruko banyak gitu kan. Terus akhirnya adalah perumahan. Gitu. Nggak strategis. Tapi dibikin akhirnya strategis. Dia kali. Iya ada caranya. Cuman kan butuh biaya banyak. Iya, biaya banyak. Bagaimana cara melakukan transaksi pembelian tanah? Transaksi pembelian tanah ya tinggal kita bayar aja. Kalau misalkan yang punya tanah itu agak susah orangnya. Kalau mau kita misalkan nego uang kita mepet, terus gimana nego? Oh, ya kalau saya biasanya ada 2 cara ya. Yang pertama beli cash. Kalau cash kan pasti enggak susah ya. Iya. Yang penting kita punya uangnya. Iya. Itu kita beli cash langsung kita balik nama ke notaris. Atau juga saya pernah melakukan transaksi itu dengan cara cicil. Jadi tempo selama 1 tahun ada, tempo selama 2 tahun juga ada. Gitu. Jadi selama proses tempo itu ya kita lakukan di notaris juga. Jadi ada perjanjian hitam di atas putih. Terus di sana kita bikin surat perjanjian macam-macam sih. Ada perjanjian utang piutang, bisa PPJB juga bisa, perjanjian pengikatan jual beli ya, itu bisa. Jadi tergantung kesepakatan kita sama konsumen, sama pemilik tanah. Berarti kalau nggak langsung cash juga bisa? Bisa. Developer niku memiliki surat izin untuk membangun proyek, Pak? Surat izinnya itu berupa PT ya. Jadi kita PT apa gitu kan, di PT itu tertulis istilahnya ya, kelas. Jadi kita PT ini bergerak di bidang apa gitu. Nah, untuk perumahannya sendiri, jadi tanah kita dirikan, nanti akan kita dirikan bangunan, terus kita melakukan perizinan, contohnya site plan, jadi pemecahan tanah, lalu izin, macam-macam izinnya, banyak sekali, banyak banget izinnya. Berarti lewatnya PT. Berarti harus punya PT. Iya, punya PT. Kalau nggak punya PT itu bisa, tapi hanya aturan yang terakhir ya. Cuman saya belum pernah melakukan itu ya. Jadi kalau nggak punya PT itu hanya bisa 4 rumah. Jadi satu kawasan, satu kafling, satu tanah gitu ya, dipotong hanya untuk 4 rumah, dipecah 4 rumah. 4 apa 5 gitu. Kalau nggak punya PT. Kalau nggak punya PT, gitu. Berapa kira-kira harga rumah subsidi sama non subsidi? Kalau subsidi itu dibatasin ya sama pemerintah. Harganya itu maksimal terakhir 166 juta. Satu rumah. Jadi rumah plus tanah. Dengan spesifikasi rumahnya itu minimal 30 meter ukurannya. Tuh, biasanya tanahnya 6 kali 10 minimal. Kalau rumah non subsidi ya di atasnya itu. Berapa kira-kira? Macam-macam.
1 miliar juga ada, 2 miliar juga ada, 200 juta juga ada gitu. Pokoknya di atas 166 juta. Di atas 166 itu ya. Yang non subsidi. Non subsidi. Kalau punya saya yang sekarang itu, kalau yang di Keramat itu paling murah 240. Kalau yang di depannya GOR itu tadi 450 paling murah. Lalu ada di Kertosono itu 270 kalau nggak salah ingat ya. Itu segitu. Nah, di Warung Jayeng 220. Berarti setiap wilayah bisa beda-beda harganya. Tergantung kita jualnya. Oh. Jadi mau 1 lantai, mau 2 lantai. Kalau yang di depan GOR itu 450 tadi kan? Ya. Itu 2 lantai. Oh. Itu. Kalau boleh tahu namanya apa Pak yang di depan GOR? Grand Riviera. Kalau yang di Keramat? Grand Askia. Oh. Yang di Keramat itu di mana spesifiknya? Belakangnya kampus Diponegoro. Oh, itu. Belakangnya rumah bule saya. Oh iya. Yeah. Nah, belakangnya jadi kampus Diponegoro, pas belakangnya. Oh iya, tahu. Jadi lewat Mantub. Lewat sisi timur. Oh iya, tahu. Pak, apa prosedur membangun rumahan? Prosedur bangun rumah? Iya. Prosedur bangun rumah. Yang pertama tanahnya ada, gitu kan. Ukurannya sudah sesuai patok. Nah, lalu kalau rumah ya perlu kita gambar dulu. Kita gambar sesuai sesuai tanah, sesuai spesifikasinya lah. Dan sesuai budget. Nah, misalkan mau bangun rumah seharga 200 juta, berarti ya kita desainnya ya dipaskan ya sesuai budgetnya. Karena saya pernah desain itu, ada konsumen minta desain, budgetnya berapa? Saya tanya, budgetnya bebas. Ya udah saya desain. Rumahnya mewah. Kalau dibangun ini biayanya 2 miliar. Ternyata dia hanya punya duit itu 300 juta. Itu. Ya, akhirnya ya sudah, kenapa nggak bilang dari kemarin? Karena ini kan double desain. Ya udah, akhirnya itulah. Setelah itu desain sudah tinggal bangun aja. Itu yang penting dari sisi konsumen sudah oke. Terus RAB-nya juga sudah sama-sama setujunya, spesifikasi bangunannya juga sudah disampaikan, barulah kita bikin rumahnya. Itu. Kalau nggak gitu biaya bengkak. Kalau nggak disesuaikan sama desain, makanya harus punya desain dulu. Kalau saya sih gitu. Berarti dari sisi konsumen sama produsennya buat gambar itu harus ada komunikasi yang benar-benar. Iya, betul. Pengen misalkan, kalau saya biasanya tanahnya ukurannya berapa, terus saya tanya tuh, pengen berapa kamar, 2 kamar, 3 kamar, pengen kamar mandinya di luar, apa ada yang di dalam, pengen ada musolanya atau enggak, misalkan ya. Terus apa lagi ya, budget sih terutama. Gitu. Budgetnya berapa? Budget saya 300 juta. 300 juta berarti bisa jadi rumah kurang lebih tipe 70 lah, kurang lebih ya. 60 sampai 70 itu 300 juta ya? 300 juta berarti 80 lah, tipe 80 bisa insya Allah. Karena biasanya kan per meter itu 3 juta biasanya ya, tapi itu sudah kelasnya bawah. Kalau mau spesifikasi lebih bagus lagi, misalkan granitnya pakai granit yang bagus, klosetnya pakai kloset duduk yang bagus, kayak gitu ya pasti biayanya lebih besar lagi. Gitu. Yang penting komunikasi aja sama konsumen. Keuntungan menjadi developer itu apa Pak? Keuntungannya yang pertama itu kita kalau punya bisnis developer itu kan kelihatan wah gitu ya. Iya. Ya, kelihatan wah, kelihatannya sih sebenarnya. Kelihatannya. Sebenarnya ya sama saja sih bisnis itu.
Itu. Kalau keuntungan spesifikasinya ya mungkin terlihat wah gitu aja. Cuman jeleknya itu lama. Bangun rumah kan nggak sehari 2 hari jadi ya, sebulan 2 bulan jadi. Ini lama. Gitu. Kalau bisnis yang lain jual beli mobil misalkan, itu bisa lah sehari laku langsung jadi, langsung dapat profit. Apa syarat yang digunakan untuk izin membangun perumahan? Syarat izin bangun rumah banyak banget, Mbak. Yang pertama PT tadi ya. Iya. Lalu ada izin namanya LSD, lahan sawah dilindungi. Itu proses ke LSD juga lama. Lalu ada izin site plan. Ya. Site plan itu denah-denah rumah itu, Mbak. Jadi kabel 1, 2, 3, 4 tuh. Iya. Itu harus ada izinnya karena dari satu kawasan itu kan ada minimal 30% untuk fasilitas umum, untuk jalan, untuk taman, kayak gitu. Lalu ada izin PBG, ya, dulu namanya IMB. Ada juga UKL, UPL, itu ke dinas apa namanya, LH, lingkungan hidup. Itu apalagi ya, banyak sih, banyak macam-macam. Dan untuk menuju ke sana itu juga syaratnya banyak, harus ikut apersi misalkan ya, atau Real Estate Indonesia. Jadi itu komunitas ya, komunitas itu harus ada, harus ikut itu. Dan banyak lagi sih itu, banyak NPWP, terus notaris juga harus diajak kerjasama ya, karena ada akte jual beli gitu, macam-macam sih. Tapi ininya sih yang tadi itu. Berarti kalau mau bangun rumah harus menggandeng banyak komunitas, banyak orang. Kalau perumahan ya beda dengan rumah ya. Kalau perumahan, tapi kalau rumah kayak jenengan punya tanah mau bangun rumah, itu simple, cuman IMB aja cukup. Itu IMB itu juga PBG ya namanya sekarang ya. Itu juga nggak seperti dulu. PBG itu salah satunya rumahnya itu sudah harus ada gambarnya, ya ada denahnya. Jadi jenengan nanti bisa bikin usaha desain rumah. Jadi pakai AutoCAD. Tapi untuk pengajuan ke PBG, yang gambar itu juga harus punya sertifikat. Gitu, sertifikat. Nanti jenengan cari sertifikatnya, baru bikin itu. Baru boleh mengajukan. Ya, baru bikin usaha. Gitu. Untuk pengajuan di PBG, karena sertifikatnya itu kan dinilai sama pemerintah. Jadi punya kemampuan nggak nih si anak ini untuk membangun rumah. GGE nanti udah bangun rumahnya roboh gitu, karena dari sisi keilmuannya kurang misalkan kayak gitu. Jadi misalkan harus menggunakan besi berapa gitu, terus apa bentuk kolomnya, pondasinya itu berapa, ukurannya kolom berapa gitu. Ya sudah, itu tadi pertanyaan terakhir dari kami. Bukan pertanyaan pertama ya. Itu tadi yang nomor 11 atau yang terakhir dari guru kami. Guru ya. Ya. Salam buat Pak Guru. Ya, Pak Sinten? Pak Abror, sama Bu Eni, Bu Venda, Bu Aini, Bu Aziza itu. Oh iya. Ya, salam. Kalau mau magang monggo. Oh bisa. Bisa, nanti magang di tempat saya bisa. Sekarang lagi ada yang magang di sana. Dari SMK mana ya saya lupa itu. Ada 5 apa 6 orang. Nanti magangnya banyak. Karena di sisi bisnis itu kan nggak hanya konstruksi aja ya. Maksudnya nggak hanya teknik gambar bangunan. Jadi ada multimedia juga bisa. Jadi nanti kita bikin
misalkan konten kan multimedia. Lalu itu nanti digital marketingnya. Nanti ada juga di jurusan pemasaran. Nanti bisa kita ajarin bagaimana menjadi customer service atau sales. Gitu. Teknik gambar bangunan sih yang biasanya yang sering. Karena memang taunya teknik gambar bangunan. Nah, iya. Karena kan rumah. Padahal kan ya kalau bisnis itu kan macam-macam. Gitu. Terima kasih Pak udah meluangkan waktunya. Sami-sami. Kita lagi hilang. Nggak tahu ini di mana, guys. Entahlah. Indonesia terlalu sibuk. Aduh. Halo teman-teman, sekarang kita berada di Grand Riviera. Kita promosi.